PT Cikoneng Tekno Smart Karya Indonesia menghadirkan Cikoneng dan Cikoneng, lahir dari gagasan brilian Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, pimpinan Pondok Pesantren Al-Baghdadi, Karawang, Jawa Barat. Visi misi Cikoneng dan Cikoneng Al-Baghdadi Indonesia. Visi: menjadi platform digital terdepan yang memberdayakan komunitas melalui layanan transportasi, jasa multilayanan, dan solusi berbasis teknologi yang ramah lingkungan, sambil mendukung pemberdayaan ekonomi sosial di Indonesia, dan memperkuat peran UMKM serta komunitas dalam perekonomian digital. Misi: 1. Menyediakan layanan transportasi efisien dan ramah lingkungan melalui teknologi, seperti kendaraan listrik. 2. Memberdayakan pengemudi dan mitra untuk menawarkan berbagai layanan tambahan, menciptakan peluang pekerjaan. 3. Mendukung pengembangan UMKM dan komunitas melalui pelatihan dan retail berbasis teknologi. 4. Mendorong adopsi solusi ramah lingkungan dan keberlanjutan dalam setiap layanan yang diberikan. 5. Mengintegrasikan ekosistem digital untuk mempermudah transaksi dan meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat. Filosofi logo Cikoneng Al-Baghdadi Indonesia. Logo Cikoneng menggabungkan elemen-elemen yang melambangkan sinergi antara teknologi modern dan nilai-nilai tradisional. Bulatan di pusat logo menggambarkan inovasi dan teknologi, simbol dari brand yang dinamis dan siap menghadapi tantangan. Pola tenun megamendung yang mengelilingi bulatan tersebut menghubungkan Cikoneng dengan warisan budaya Indonesia yang kuat, memberikan kesan keteduhan dan keseimbangan. Elemen pohon beringin yang terletak di bagian bawah melambangkan kekuatan, ketahanan, dan stabilitas, menegaskan komitmen Cikoneng untuk memberikan dukungan dan perlindungan dalam perjalanan transformasi sosial ekonomi dengan tetap menghormati tradisi. Filosofi logo Cikoneng Al-Baghdadi Indonesia. Logo Cikoneng menggambarkan keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan, serta kesiapan menghadapi masa depan. Bulatan pusat yang melambangkan tombol on-off mengusung semangat inovasi dan kesiapan untuk beraksi, mencerminkan peran penting perempuan dalam dunia modern. Motif tenun megamendung yang mengelilingi bulatan menciptakan kedalaman budaya, mewakili ketenangan dan keanggunan, serta mencerminkan ketangguhan dan empati para driver wanita. Elemen pohon beringin yang terletak di bagian bawah logo menggambarkan perlindungan dan kekuatan, sesuai dengan peran perempuan sebagai penjaga dan pelindung dalam kehidupan pribadi dan profesi mereka. Kombinasi warna hijau dan kuning mencerminkan vitalitas, energi, dan optimisme yang menjadi semangat bagi perempuan untuk terus maju dan berkembang. Ya di mana-mana ya. Isinya gimana Pak? Udah aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti masih baru ya? Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Manggarai, Kecamatan Tebet. Di dalam fasilitas Cikoneng itu ada BPJS Kesehatan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, kan mayoritas kita telah mendapatkan BPJS Kesehatan gratis dari pemerintah. Nah, ketika nanti kita didaftarkan, masa kontrak 5 tahun, apabila tidak lanjut kan nanti tidak dibayar lagi tuh. Nah, fasilitas PBI ini kan hilang tuh. Nah, itu mohon penjelasannya, apakah yang sudah terdaftar PBI bisa tidak ikut daftar di BPJS yang difasilitasi Cikoneng?
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi pertanyaan, boleh. Nggak ada lagi? Kalau nggak ada lagi, saya jawab ya yang dua pertanyaan ini. Oke, untuk siapa tadi Bapak, siapa namanya? Bapak Arif dari? Oh, dari sana ya. Untuk visi dan misi Jekoning itu sendiri, yang pertama itu untuk mensejahterakan umat, ya, yang mana awalnya ini diperuntukkan untuk masjid-masjid, pondok pesantren dan organisasi Islam, ya, untuk kebangkitan ekonomi umat. Itu visi dan misi dan tujuan daripada kita mensejahterakan masyarakat. Itu ya Pak, itu visi dan misinya. Kalau untuk Bapak siapa? Bapak Mesya Manggarai, untuk BPJS kesehatan Pak ya, dari yang gratis tiba-tiba beralih ke perusahaan. Sebetulnya nggak ada masalah Pak, ya. Ketika Bapak masuk ke sebuah perusahaan, nanti perusahaan membayarkan. Ketika kontrak sudah selesai atau Bapak sudah tidak aktif lagi, ya, itu bisa diurus kembali Pak menjadi yang gratis. Dan saya itu pernah mengalaminya juga Pak. Jadi jangan persulit, gitu. Jadi bukan suatu masalah. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Kadang proses pengurusannya itu, kebetulan saya juga pernah kerja juga, ketika kita habis berubah fungsi itu butuh mengurus secara online, kemudian terus ke kelurahan untuk minta lagi keterangan. Nah itu yang mungkin kalau bisa gitu merangkul semua teman-teman ini yang sudah PBI, yang di iuran pemerintah, kalau memang sudah ada, ya lebih baik yang PBI aja gitu. Itu sih harapan teman-teman, karena untuk range pengurusannya itu bisa sebulan 2 bulan baru ACC untuk operalih dari mandiri menjadi PBI lagi. Demikian Pak. Perusahaan dari gratis usaha, istilahnya kerja, sampai nggak kerja lagi, ya. Di situ ada surat istilahnya pemberhentian atau kalau istilahnya apa ya? Ya, nonaktif itu cuma dilampirkan itu aja Pak. Bapak lapor ke, kalau itu kan lewat puskesmas biasanya Pak ya, bukan dari Pertanian. Langsung datang ke puskesmas dengan membawa berkas pengunduran diri atau pemberhentian kerja. Itu udah cukup Pak. Nggak perlu macam-macam lagi, nggak harus ke RT, ke RW segala macam, nggak ada. Dan itu saya pernah ngalamin. Ya, jadi nggak ada yang persulit. Memang kalau perusahaan kalau mau dibikin gratis ya nggak bisa Pak, karena sifatnya perusahaan, ya. Masa ngasih karyawan aja buat kesehatan nggak bisa, kan gitu karyawan. Ya, itu aja Pak yang bisa yang saya ketahuin, dan mudah-mudahan juga jadi bekal juga buat yang lain yang belum berpengalaman. Gitu. Pak ya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau masih kurang puas? Saya Suwanjen dari Tegaparang. Ini mau nanya Pak masalah BPJS juga. Bagaimana kalau misalkan yang udah daftar, apa harus didaftarin lagi atau gimana Pak? Kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Budi dari Kelurahan Kebun Manggis, Kecamatan Matraman. Ini ada pertanyaan dari mitra saya mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Pak, dari Kelurahan dari Mampang Perapatan, Kelurahan Tegal. Ini yang saya mau tanya, untuk sisi jenis pekerjaannya Pak, itu apa benar-benar mirip dengan apa kejekonan yang lain yang udah standar? Terus yang kedua, menghadapi strategi yang udah berdiri kayak Grab, Gojek
Itu gimana Pak? Kira-kira ojek online ini terus berkembang gitu ke depannya. Paling itu Pak. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus dari Kecamatan Matraman di Kelurahan Pisang Baru. Ini mau menanyakan 3 boleh ya? Boleh. Jadi intinya ini yang pertama itu jadwal kapan ya calon mitra ya, atau istilahnya calon talent lah ya, itu menjadi mitra gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan itu aplikasi Jekoneng Sikoneng dirilis di Play Store? Ya, yang kedua. Yang ketiga, ini dia nih yang kita tunggu-tunggu, jadwal kapan Jekoneng serentak launching beroperasi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang dari Tegal Barat? Pak Taufik. Tadi pertanyaannya mengenai pekerjaannya ya, jenis pekerjaannya, ojek online dan cara strategis untuk menghadapi orderan gitu ya. Kurang lebihnya begitu ya Pak ya. Pak, kalau masalah orderan kita nggak usah khawatir ya. Dari jauh-jauh hari sebelum mitra dibentuk ya, perusahaan sudah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dan instansi yang lain. Jadi mitra itu nanti tinggal bekerja. Dan kapan mitra itu sudah sudah menjadi karyawan, pada saat penerbangan MOU itu sudah sebagai karyawan sebetulnya, cuman pekerjaannya belum ada gitu ya. Semuanya itu sudah menjadi karyawan, sudah tanda tangan, cuma belum disuruh kerja karena ini kerjanya kan masih karyawan lepas, bukannya karyawan bulanan ya. Kalau bulanan dibayar sebulan juga gitu. Ini masih lepas, karyawan lepas. Jadi ketika dapat pekerjaan baru bisa mendapatkan upah. Terus masalah tadi kapan launching ya? Apalagi tadi? Launchingnya ini insya Allah di pertengahan bulan Agustus, bertepatan dengan ulang tahunnya Pondok Pesantren Al-Baghdadi. Insya Allah. Dan sekarang ini kita sedang membentuk korab-korab, plus nanti penempatan alat charger aki dan Sari Ahmad. Kalau sekarang diturunkan pun unit ya, kalau ngecas akinya belum ada, kita mau dorong-dorong Pak, apa gimana? Kan nggak mungkin. Paling nggak dibentuk dulu korabnya, tempat pengecasan akinya, baru unit turun. Setelah unit turun, baru yang namanya order berjalan Pak. Insya Allah doain, kita sama-sama bareng doain, semoga apa yang direncanakan itu berjalan dengan sebaik-baiknya dan tidak ada kendala. Itu aja yang kita minta Pak ya. Terus masalah Play Store ya Pak ya, kita tidak taruh di Play Store dulu sekarang ini. Karena apa? Unit belum ada ya. Nanti kalau orang sudah atau download Play Store tiba-tiba belum ada ya, kita nanti bisa anggap nipu Pak gitu. Jadi kita kerahkan dulu semuanya sudah berjalan, baru ketika ramai baru masuk Play Store. Jadi untuk tahap awal bukan ke Play Store, nanti kita masing-masing diberikan yang namanya kode referral Pak ya, untuk mengantisipasi takut hal-hal di luar sana yang menganggap kita di sini aplikasi penipuan. Jadi kita tinggal tunggu aja Pak, kita aja Pak ya. Jadi gak usah takut. Launching kita insya Allah di bulan Agustus pertengahan, bertepatan dengan ulang tahun Pondok Pesantren. Ya, nanti kalau mau lebih jelasnya lagi, kita sama-sama dengarkan apa yang disampaikan oleh guru dan orang tua kita bersama, Abah Kiai Nasrul Rasyid MAG. Ya. Untuk sementara ini masih ada lagi yang mau bertanya, boleh? Silakan, saya nanti jawab. Masih ada yang mau bertanya? Nggak usah takut-takut Pak, saya nggak galak kok. Ya, tanya aja tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful dari Pejaten Timur. Mau tanya, kalau misalnya kita ini kan kerjanya katanya di bagian pasar minggu saja ya, maksudnya itu dari pasar minggu itu apakah dari kelurahan dari keluar juga enggak? Apakah hanya bagian pasar minggu saja? Itu saya. Assalamualaikum.
Jawab itu satu ya. Pekerjaannya itu per wilayah Pak, bukan cuma pasar minggu. Kalau wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Selatan aja. Jadi kalau Jakarta Selatan nggak mungkin ya, dan dipastikan tidak ke Jakarta Barat. Gitu. Jadi cuma itu aja, sekitaran wilayah-wilayah itu aja. Kecuali yang berdekatan lah, bertetanggaan, umpamanya sebelahnya udah wilayah Jakarta Selatan, sebelahnya lagi Jakarta Timur, ya mungkin kayak Condet kesini itu nempel doang, ya kemungkinan besar seperti itu Pak. Kalau yang jauh-jauh sebenarnya tidak. Gitu aja. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Yo, yang nanti maju aja, naik aja, nggak usah takut, aja naik merapat nggak apa-apa. Kesian ibu-ibunya dulunya pada miring-miring itu. Lagi. Naik aja, naik. Naik aja, ini belum kumpul semua ini. Izin, ini saya juga baru ingat ada mitra saya menanyakan gini, informasinya kita kan mulai jam kerjanya jam 7 sampai jam 21. Nah, lalu katakan dalam waktu kurung itu ada sesuatu yang tidak bisa, harus menjalankan pekerjaan tersebut, dan informasinya boleh digantikan oleh atau dijokikan gitu. Nah itu ada syarat-syaratnya nggak Pak ya untuk melakukan hal seperti itu? Terima kasih. Bapak sudah satu ini biar gampang. Sebetulnya nggak ada syaratnya Pak, yang penting ada yang menggantikan. Karena di sini di MUI tertulis wajib menerima order. Itu kalau kita berhalangan sakit, ya bisa diwakilkan. Dengan tetangga juga boleh, dengan anak juga ada masalah. Gitu. Terus saya tadi lupa tuh menjawab masalah ojek online-nya ya. Tadi seperti itu. Sebetulnya yang diutamakan di sini bukan di ojolnya Pak. Ya, yang diutamakan itu justru di potensi yang ada pada diri kita sendiri. Apa yang kita miliki, kayak contohnya kayak servis AC, urut, bekam, elektronik dan lain sebagainya, itu yang diutamakan Pak. Kalau ada yang pinter ngebimbing bisa ngaji, boleh kita masukin bimbingan haji. Atau yang pinter nih, yang hebat-hebat bahasa Inggrisnya, boleh nanti kelas bahasa Inggris. Atau ada yang punya kesenian atau apa, bisa les nyanyi atau apa, vokal, nggak ada masalah, masukin aja itu. Ojol itu hanya sampingan aja Pak. Gitu. Jangan dianggap, jangan dijadikan sebagai main job ya, kerjaan utama. Kalau bisa ya, jadikan dia sebagai set job aja, hanya bagian sampingan aja. Nanti capek, urusan capek-capek kesana sini, ojek attendant ngomong ada duitnya ini, kalau gitu, nggak seperti itu. Ya, justru yang kita utamakan itu potensi yang ada pada diri kita. Kalau dia bisa bersih-bersih, kan nggak mungkin kalau bersih-bersih itu di jam per jam itu dibayar cuma 10.000 atau 15.000, nggak kayak Maxim atau yang lainnya gitu Pak ya. Nah itu yang kita harapkan, jadikanlah ojek online itu sebagai sampingan aja. Oke. Saya bantu jawab lagi nih sekarang, tadi saya lupa pertanyaan itu. Oke. Jadi sampai di sini masih ada lagi yang mau tanya, boleh silakan. Silakan Pak. Mewakili hampir mayoritas calon mitra atau talent dalam hal kelengkapan mengendarai kendaraan itu kan SIM ya. Nah mayoritas saya lihat banyak yang tidak. Nah ada teman-teman coba bisa nggak dari perusahaan yang belum dibuatkan secara kolektif, kemudian dibayar secara nyicil begitu. Jadi yang teman-teman yang belum punya SIM atau SIM-nya mati, bisa ketika unit ada dan mulai operasi sudah kelengkapannya sudah ada begitu. Saran dan usulan dari teman-teman, saya rasa mayoritas yang di sini bagi Korlap dapat pertanyaan itu. Terima kasih. Oke, itu saran ya Pak ya. Saran supaya kolektifnya itu dari dicicil, perusahaan yang membayarkan dulu ya.
Kalau saran pun nanti saya cuma sampaikan, Pak, ini saran dari mitra gitu, saya nggak bisa menjawab kalau saran ya. Tapi jadi konsolid ya. Cuman perusahaan kan bilang istilahnya nanti kalau memang itu kita usahakan untuk kita buat secara kolektif. Masalah pembayarannya sendiri mudah-mudahan ya kita dibantu juga lah, perusahaan bisa dibantu juga dibayar secara penyicilan gitu. Saya juga sama Pak, pengen Pak. Ya, cuma itu aja Pak ya, saya bantu jawab, mudah-mudahan memang diberikan bisa icil. Masih ada lagi, boleh? Ada yang mau ditanyakan lagi, boleh silakan. Tanya teknis sedikit boleh? Silakan Pak, mau teknis mau apa? Tanya aja Pak. Izin Pak. Ini teknis sedikit mengenai isi SP-nya itu apa, lalu angusnya itu dalam jangka waktu berapa lama? Apakah dalam sebulan, katakan ekstrim saya dapat 3 SP langsung diterminate, ataukah baru dapat SP, angusnya itu setelah 1 bulan atau seperti apa? Terima kasih. Iya, yang namanya SP itu kan biasanya berjenjang Pak. Ya nggak mungkin 1, 2, 3. Biasanya itu tugas korlap nanti menanyakan kenapa sebab musababnya sampai orderan hari ini itu tidak diambil. Nanti ditanyakan, mungkin kalau alasan sakit bisa dibantu oleh korlapnya, kalau bisa makanya korlap itu menjalin persatuan dengan mitranya itu dengan baik Pak, biar bisa saling bergantian, bisa saling support. Itu bagaimana keluhan mitra, dan korlap ini punya dedikasi yang tinggi untuk membantu para calon mitranya. Ya, ketika sudah diberikan arahan dari korlap, nggak bisa datang, nggak bisa juga, jangan nggak mau Pak, hari berikutnya dapat SP2 masih tidak bisa juga dilaksanakan juga, SP2 nya masih terabaikan, dapat SP3, yang mana ketika SP3 berarti sudah pemutusan hubungan kerja. Semua fasilitas yang diberikan oleh perusahaannya diambil kembali oleh perusahaan. Begitu Pak. Ada lagi? Ya hangus apa 3 hari. 3 kali berturut-turut kena SP, ya sudah hangus. Enggak, maksudnya contohnya gini Pak, dalam bulan ini saya dapat 1 SP ya. Nah, apakah itu 1 SP berarti tabungan untuk selama 5 tahun, atau angusnya katakan kalau selama 3 bulan saya bagus berarti SP pertamanya angus gitu ya. Nanti semuanya itu kan dilihat Pak dari sebuah musyawarah, dari pengalaman pertama SP pertama ini korlap sudah memberikan arahan-arahan gitu. Kalau masih dikatakan mungkin 2 kali dengan alasan yang sama, ya korlap masih toleransi, karena yang bisa mengaktifkan kembali ya akun yang beku korlap Pak. Harus lebih dekat dengan korlapnya, biar ada alasan tuh, supaya SP-nya dicabut gitu. Pokoknya pasti ketika 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas ya sudah pasti ada hubungan pemutusan hubungan kerja Pak. Tetapi kalau memang alasan itu benar-benar kira-kira bisa dipahami, kemungkinan bisa gugur Pak ya SP-nya. Ya, Tapi ngasih rokok sebungkus korlap, udah langsung aktif. Ada satu lagi Pak, ini masalah teknis nanti lompat Pak ya, ini mengenai teknis waktu pengiriman unit. Informasi yang kami dapat akan ada biaya, nah itu bisa tolong dijelaskan seperti apa ya akan timbul itu nanti. Terima kasih. Oke, untuk biaya administrasi penurunan unit Pak, emang ada biaya sebesar Rp150.000 Pak. Ibaratnya itu sebagai ongkos angkut lah Pak. Ya, dari sana ke korlapnya masing-masing itu perlu biaya angkut. Ya, saya rasa itu bukan suatu hal yang memberatkan, karena di luar sana itu ada yang berani bayar 500.000. Ya, saya berani bayar 500.000 kalau unitnya ada. Masa 150 nggak bisa sih Pak? Kan ini untuk usaha kita juga. Ya. Masa mau tega sih korlapnya dilubanin? Lap bayarin dong 150. Gitu. Kalau bisa dicicil dari sekarang Pak.
mendekati unit akan turun ya dikumpulin sedikit-sedikit, atau mau nabung ke korlapnya boleh Pak, langsung kecil kali korlapnya mau gitu dicicipin gitu biar tidak memberatkan juga gitu. Itu Pak ya sampai Agustus Pak ya? Iya insya Allah.